Halo, Hai, kamu lagi belajar apa? lagi belajar matkul terkait kepemimpinan di 2 minggu lagi kan UAS. Oh, materi apa nih? Strategic Leadership dan Knowledge Management yang di SAP 14. Oh gitu, BTW soal strategic leadership, aku jadi ingat kasus Sritex yang lagi viral. Yang mana tuh? Spill dong. Oh jadi gini Sritex atau dikenal sebagai PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan perusahaan tekstil yang berbasis di Sukoharjo, Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 1966. Sritex berkembang menjadi eksportir tekstil terbesar di Asia Tenggara dan menjadi pemasok utama untuk kebutuhan militer banyak negara. Namun, sejak 2021, Sritex mengalami kerugian besar hingga akhirnya tercatat memiliki utang lebih dari 24,5 triliun dan harus menghadapi PKPU serta penyelidikan hukum terkait kredit bermasalah dari bank daerah. Puncaknya, pada Mei 2025, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dalam kasus Sritex, dugaan korupsi pemberian kredit dengan potensi kerugian negara hingga 692 miliar. Perusahaan kemudian menghentikan operasi dan mem-PHK lebih dari 10.000 karyawannya. Korupsi 692 miliar. Waduh, itu mah udah bisa beli buat banyak banget deh pokoknya. Tapi kok bisa ambruk sih? Kan udah gede, terus kuat, terus punya pasar yang jelas lagi. Nah itu dia, ini tuh relevan banget dengan materi strategic leadership di mana Sritex ini jadi contoh nyata kegagalan kepemimpinan strategis dan knowledge management. Menurut teori Dobrin itu, pemimpin strategis harus bisa berpikir sistematis, punya visi jangka panjang, dan mampu mengantisipasi krisis. Nah bener, makanya itu sebenarnya Sritex punya potensi, tapi pemimpinnya gagal mengantisipasi risiko bisnis, gak siap menghadapi krisis utang, dan terdapat dugaan penyalahgunaan dana pinjaman berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung. Nah, di saat banyak perusahaan berusaha restrukturisasi demi bertahan, mereka malah ambil langkah sebaliknya, ngambil utang yang sangat besar tanpa arah yang jelas. Parahnya lagi, dana yang seharusnya bisa dimanfaatin buat inovasi dan pengembangan bisnis justru dipakai buat nutupin utang lama. Lebih mengejutkan lagi, ada indikasi bahwa dana itu juga digunakan untuk membeli aset-aset yang tidak produktif. Ini bukan cuma keputusan keliru, tapi mencerminkan pola manajemen yang nggak transparan. Oh, jadi kalau dilihat dari sudut pandang etika kepemimpinan, berarti ini tuh jelas masuk kategori ethical leadership failure ya. Karena kan perusahaan pemimpin itu bukan hanya bertugas memutar uang, tapi dia tuh juga harus kayak bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya dengan cara yang etis dan visioner juga. Nah, ketika mereka itu memilih untuk menutupi kesalahan masa lalu kayak cara yang dia jelasin tadi tuh, itu kan berarti mereka tuh mendapatkan kayak kepentingan sesaat di atas prinsip kejujuran dan tanggung jawab. Nah, ini tuh menurutku bukan cuma salah strategi lagi nggak sih, tapi sudah menyentuh dimensi moral nggak sih? Yang bikin hati miris. Bentar, kayaknya hujan deh. Kita belajar di dalam aja yuk. Yuk. Apa tadi yang bikin miris? Nah, ini yang bikin hati miris. Dampaknya tuh langsung kena ke orang-orang yang di bawah gitu. Bayangin aja lebih dari 10 ribuan PHK akibat kegagalan ini. Ini jadi bukti bahwa kepemimpinan mereka nggak punya orientasi pada manusia. Dalam pendekatan people oriented leadership, kita tuh diajarkan bahwa kesejahteraan tim harus jadi prioritas utama. Tapi di sini justru sebaliknya. Oh, berarti masalahnya tuh bukan sekedar keputusan finansial yang salah hitung, tapi kayak kegagalan dalam memimpin secara menyeluruh baik dari sisi strategi manusia maupun nilai-nilai jangka panjang nggak sih? Terus seharusnya tuh pemimpin tuh bisa memikirkan dampak jangka panjang gitu terhadap keseimbangan organisasi dan keberlangsungan sosial nggak sih? Betul banget, ini juga nunjukin bahwa strategi mereka tuh sama sekali nggak selaras dengan realitas operasional di lapangan. Ada execution gap yang parah. Visi yang mereka bawa di atas kertas itu nggak pernah diterjemahkan dalam aksi nyata atau yang terstruktur gitu. Padahal dalam execution alignment itu kan kunci keberhasilan gitu. Oh, ya udah deh guys, kita nanti lagi deh bahasnya. Kita pergi makan dulu aja yuk. Nah guys, setelah aku pelajari lebih dalam lagi, ternyata kalau ditinjau dari aspek knowledge management, perusahaan ini pun menunjukkan kelemahan fatal. Tau, mereka nggak punya sistem pembelajaran yang baik, nggak ada dokumentasi, nggak ada refleksi additional,
Padahal mereka udah pernah ngalamin krisis utang sebelumnya. Tapi nggak ada kelihatan ada usaha untuk belajar dan mencegah kesalahan serupa itu terulang. Ya sih, kalau aja mereka ngadopsi prinsip learning organization gitu ya, pastinya mereka bisa ngelakuin introspeksi mendalam, terus memperbaiki sistem internal setelah krisis utang. Tapi ini jelas-jelas nunjukin kegagalan belajar gitu. Kesalahan lama bukan hanya diulang tapi malah diperparah. Iya sih, jadi kayak kasus Ritex itu kayak pelajaran penting sih menurut aku buat perusahaan besar apapun gitu. Itu tuh bisa tumbang gitu kalau pemimpinnya itu gagal dalam menyusun strategi jangka panjang, dan ini tuh bakal jadi pelajaran penting gak sih buat semua pemimpin organisasi? Ini pelajaran juga buat dunia bisnis bahwa kita tuh butuh pemimpin yang bukan cuma cerdas secara teknis tapi juga punya kebijaksanaan, empati, dan kemauan buat terus belajar. Karena leadership ini bukan cuma sekedar posisi tapi tanggung jawab untuk menjaga nyawa organisasi dan orang-orang yang ada di dalam. Dan di era yang serba dinamis kayak sekarang ini, menurut aku pemimpin itu harus lebih lincah gitu, inovatif, dan mampu melibatkan seluruh tim dalam proses transformasi organisasinya. Tanpa itu organisasi bakal mudah terseret arus krisis dan kehilangan arah. Oh, jadi intinya tuh kalau kita lihat kasus Ritex ini tuh sebenarnya tuh nggak cuma soal utang besar sih memang, tapi ini tuh kayak soal kegagalan kepemimpinan juga dalam strategi leadership dan knowledge management juga nggak sih? Nah iya benar, dari sini kita bisa ambil nih pelajaran penting bahwa perusahaan besar pun bisa aja runtuh gitu kalau pemimpinnya nggak punya visi strategis dan gagal membangun organisasi pembelajar. Oh iya ya, berarti yang dalam dunia yang berubah cepat itu tuh kita memang butuh pemimpin yang bisa berpikir jauh lebih ke depannya gitu, berani inovasi, terus bisa mendorong pembelajaran bersama tim juga. Jadi ya strategi bisnis itu sebenarnya nggak cukup gitu bagus untuk cuma di atas kertas doang, tapi itu tuh harus bisa kayak dieksekusi gitu secara adaptif, dan itu tuh juga kayaknya harus melibatkan semua orang dalam organisasi. Ya berarti dari ini tuh kayaknya aku simpulin nih kalau ternyata tuh strategic leadership dan knowledge management itu memang bukan kayak cuma teori doang gitu, tapi itu adalah fondasi nyata bagi keberlangsungan organisasi. Iya benar. Dan satu pelajaran besar lainnya, pemimpin itu nggak cukup jadi bos aja gitu, yang ambil keputusan aja. Dia harus bisa jadi fasilitator pembelajaran yang mendorong tim buat terus refleksi, berbagi pengetahuan, dan tumbuh bareng. Leadership itu soal people, bukan cuma target dan angka. Sekian video pendek tentang strategic leadership dan knowledge management. Saya Feni Laia. Saya Indah Florenkamani. Dan saya Sheila Ramadiva. Semoga bermanfaat ya videonya.